Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Epri Aja Channel. Nah, di sini saya akan mepresentasikan terkait uh, artikel yang telah dibuat sebelumnya dalam penugasan strategi dan inovasi pembelajaran sejarah dengan dosen pengampu Bapak Ganda Febri Kurniawan MPD dengan judul meningkatkan efektivitas belajar melalui media seni drama histrionik untuk menanamkan pemahaman sejarah terhadap siswa kelas 9 SMA Negeri 1 Pamutan. Nah, kemudian saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Priwina Gini Nurrahma dengan NIM 3101421005 dari Prodi Pendidikan Sejarah 3A angkatan 2021. Baik, kita masuk pada pendahuluan terlebih dahulu. Nah, pada artikel pendahuluan terdapat menceritakan terkait permasalahan dan kemudian permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para guru SMA Negeri 1 Pamutan, khususnya guru sejarah dalam pembelajaran sejarah, yang kemudian guru sejarah tersebut menemukan suatu metode yang mana digunakan sebagai inovasi pembelajaran pada pembelajaran sejarah yang awalnya pembelajaran sejarah terasa jenuh, terasa bosan, yang kemudian guru SMA tersebut, guru SMA 1 Pamutan tersebut menemukan suatu ide, suatu metode yang dapat mengubah atau menginovasikan pembelajaran yang sebelumnya menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pada pendahuluan pembelajaran sejarah banyak sekali mengalami ketidakefektivitas dalam pembelajaran. Nah, beberapa masih ditemukan dalam sekolah, yakni permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran sejarah, seperti adanya anggapan remeh yang menggampangkan pelajaran sejarah, dan sejarah adalah dianggap sebagai pembelajaran yang sangat membosankan karena isinya hanya mendengarkan cerita dari guru, tidak mengerti cerita yang disampaikan oleh guru, terus hanya berisi hafal-menghafal. Nah, hal ini dapat mengakibatkan menurunnya pemahaman sejarah dan kesadaran sejarah terhadap peserta didik. Nah, dilakukannya wawancara dengan guru SMA Negeri 1 Pamutan ini, yang mengalami beberapa kendala yang seperti saya sebutkan tadi dalam pembelajaran sejarah. Nah, kemudian guru sejarah SMA Negeri 1 Pamutan ini memiliki ide untuk mengembangkan atau menginovasikan metode baru dengan memilih metode pembelajaran dengan media seni drama yang dikenal dengan pendekatan histrionik atau drama sejarah, dan berhasil, di mana guru sejarah SMA Negeri 1 Pamutan menggunakan metode histrionik ini sendiri memiliki rasa seakan setelah pembelajaran sejarah menciptakan suasana yang lebih menyenangkan, lebih terasa hidup, siswa juga lebih paham dengan apa yang disampaikan oleh guru mengenai peristiwa sejarah. Kemudian, suasana pembelajaran, eee, semakin menarik dan seolah-olah nyata sedang berada dalam situasi peristiwa sejarah yang sedang dibahas. Nah, kemudian pada penelitian ini, saya menggunakan, metode penelitian yaitu dengan metode kualitatif, di mana terdapat perolehan data dengan adanya hasil dari teknik pengumpulan data, yakni melalui wawancara yang dilakukan, yang mana metode tersebut sangat tepat digunakan dalam melakukan penelitian. Nah, penelitian kali ini saya melakukannya dengan cara wawancara dengan salah satu narasumber berasal dari guru sejarah SMA Negeri 1 Pamutan yang bernama Bu Ika. Nah, beliau itu me memperoleh ide dari
memperoleh ide eee, dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan metode histrionik ini untuk dapat mengubah, untuk dapat me mengembangkan dan mengubah pola pembelajaran yang membosankan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian sumber data yang saya dapatkan, nah dalam mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara tersebut, yang bersumber langsung dari guru sejarah SMA Negeri 1 Pamutan. Nah, selama wawancara berlangsung tersebut, kami membahas sebuah topik permasalahan-permasalahan yang dialami oleh guru sejarah selama melakukan kegiatan belajar dan mengajar, dan inovasi serta metode pembelajaran yang digunakan oleh guru sejarah dalam memperbaiki sistem pembelajaran di kelas, khususnya kelas 9 SMA Negeri 1 Pamutan. Nah, dengan demikian, sumber yang diperoleh bersifat asli dan primer yang merupakan hasil eh, wawancara langsung, tidak yang mana kutipan data yang disajikan tidak merupakan hasil mengutip jurnal penelitian milik orang lain, yang mana benar-benar pure dari primer, dari data primer. Nah, ya, di sini saya akan menyajikan 2 sub pembahasan. Yang pertama, mengenai permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran sejarah. Nah, yang kedua, mengenai inovasi pembelajaran sejarah dengan metode histrionik atau menggunakan media seni drama oleh guru sejarah kelas 11 kelas 12 SMA Negeri 1 Pamutan. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran sejarah. Nah, dalam um, dalam wawancara yang saya lakukan dengan guru sejarah SMA Negeri 1 Pamutan, kebanyakan atau mayoritas banyak permasalahan yang berasal dari siswa dan permasalahan dari guru. Jadi, permasalahan di sini tidak terdapat pada satu pihak saja, melainkan kedua belah pihak antara guru dan siswa terjadi miskomunikasi atau misinteraction pada pembelajaran sejarah. Nah, permasalahan dari siswa sendiri itu pembelajaran berpusat pada hafalan. Nah, tadi sempat saya singgung terkait anggapan bahwa siswa itu merasa bahwa pada pembelajaran sejarah mereka hanya disuruh untuk menghafal, menghafal, dan menghafal. Menghafalkan tahun, menghafalkan kronologi peristiwa, dan sebagainya. Sehingga dari siswa sendiri itu tidak paham, hanya sekedar mengetahui eh, tahun dan kronologi, dan setelah itu tidak tertanam pada memori kolektif siswa bahwa eh, setelah mempelajari pembelajaran sejarah yang diajarkan oleh guru. Jadi seperti angin berlalu. Nah, yang kedua, banyak siswa yang menganggap pembelajaran sejarah sebagai pembelajaran yang sepele dan berasumsi bahwa pelajaran sejarah merupakan pembelajaran yang membosankan. Nah, saking banyaknya siswa yang menganggap sejarah itu sepele dan berasumsi bahwa sejarah itu bosan, sejarah itu isinya hanya uh, mengetahui peristiwa masa lalu, tidak menarik, uh, tidak menyenangkan. Nah, hal inilah yang membuat efektivitas pembelajaran siswa itu menurun karena tidak adanya esensi dalam pembelajaran sejarah dalam kelas, baik antara interaksi antara guru dan antara murid. Yang kemudian yang ketiga, permasalahan dari siswanya sendiri, kurangnya antusias dan partisipasi dari para siswa dalam pembelajaran. Nah, para guru-guru di sini yang pada nonton mungkin atau adik-adik SMA mungkin setelah pembelajaran sejarah atau setelah pembelajaran lainnya, Mas, pasti kalian
Jika ditanya oleh guru, apakah ada pertanyaan? Anak-anak, pasti kalian menjawab tidak. Dan jawaban tidak kalian itu menunjukkan bahwa kurangnya antusias, kurangnya partisipasi kalian dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran yang lain ataupun pembelajaran sejarah itu sendiri. Nah, yang bagi yang jenis permasalahan dari guru, yaitu guru kurang mencari sebab-sebab di balik permasalahan yang terjadi pada siswa terhadap pembelajaran sejarah. Nah, guru itu uh, terkadang egois. Egoisnya karena guru itu mementingkan diri sendiri. Yang penting guru itu mengajar dan materi telah tersampaikan. Tidak memperhatikan bagaimana siswa tersebut paham atau tidaknya terkait pembelajaran yang disampaikan. Jadi guru hanya masuk ke kelas, menjelaskan, memberikan tugas, lalu ditinggal pergi. Kebanyakan guru seperti itu. Nah, yang kedua, guru kurang menyentuh potensi siswa dalam berpikir kritis kognitif. Siswa masih rendah. Bagaimana kognitif siswa masih rendah? Dikarenakan guru itu kurang mengajak siswa dalam berdiskusi, kurangnya interaksi antara guru dan siswa terkait peristiwa kesejarahan. Padahal jika ditelaah materi sejarah, peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu itu masih banyak yang menimbulkan kontroversi. Karena dalam suatu peristiwa sejarah tersebut terdapat dua kubu, antara kubu pro dan kubu kontra. Jika ada pro dan kontra, pasti terdapat kontroversi yang belum terpecahkan atau munculnya versi baru, munculnya perspektif versi baru. Nah, dalam hal ini guru itu kurang mengajak diskusi para siswa. Misalnya saja contoh kecil, siswa kurang diajak seperti debat atau kurangnya dilatih dalam memecahkan masalah pada peristiwa sejarah itu sendiri. Nah, yang kemudian yang ketiga, guru kurang dapat menciptakan pembelajaran sejarah menarik menjadi guru kurang dapat menciptakan pembelajaran sejarah menjadi pembelajaran yang menarik. Nah, pada permasalahan ini, kita akan membahas di subbab yang kedua, yaitu inovasi mengenai menggunakan penggunaan media seni drama dalam pembelajaran sejarah. Nah, kebanyakan dari guru-guru saat ini itu hanya mengandalkan metode ceramah. Itu mungkin yang metode ceramah itu banyak digunakan oleh guru-guru senior. Mungkin yang belum paham mengenai IT atau teknologi digital. Nah, untuk itu banyak sekali guru-guru yang hanya mengandalkan ceramah saja tanpa diimbangi dengan media-media atau metode-metode lainnya. Berbeda dengan guru yang masih pengeluaran baru atau fresh graduate, di mana guru yang fresh graduate mungkin sudah sedikit banyak memiliki pandangan, memiliki bekal untuk dapat menciptakan pembelajaran sejarah yang menarik. Nah, yang kemudian faktor yang melatar belakangi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran sejarah, yaitu yang pertama, pandangan yang salah dari siswa terhadap pembelajaran sejarah, bahwa dalam proses pembelajaran sejarah hanyalah sebatas menghafal saja. Nah, kemudian terdapat teacher dominated. Nah, teacher dominated ini pembelajaran berpusat pada guru, padahal pada kenyataannya sistem di SMA Negeri 1 Pamutan itu menggunakan sistem K13 atau kurikulum 13 yang dimana siswa itu proses pembelajaran itu berpusat pada siswa atau berpusat pada partisipasi siswa. Tapi kebanyakan guru lupakan hal itu sehingga banyak guru yang
terdapat banyak guru yang, lebih mendominan dalam pembelajaran, sehingga melupakan bahwa partisipasi siswa itu perlu. Nah, yang kemudian, guru tidak memperhatikan letak kenyamanan siswa dalam belajar dan guru hanya memikirkan diri sendirinya tanpa memperhatikan metode dan model mana yang pas untuk dijadikan dalam proses pembelajaran sejarah. Bahkan ada, jenis-jenis guru yang hanya, yang penting saya mengajar dan yang penting, siswa saya berikan materi. Nah, pemikiran hal tersebut itu salah, teman-teman, bahwa walaupun, kita sudah mengajarkan materi yang seharusnya kita ajarkan kepada siswa karena tuntutan kurikulum, juga kita harus menjamin adanya pemahaman dari siswa itu sendiri terkait materi apa saja yang kita sampaikan, termasuk khususnya materi pembelajaran sejarah. Nah, yang kedua, inovasi pembelajaran sejarah dengan metode histrionik atau menggunakan media seni drama oleh guru sejarah kelas 9 SMA Negeri 1 Pamutan. Nah, metode histrionik sendiri itu sebuah metode pembelajaran sejarah dengan menggunakan seni drama yang dipadukan dengan situasi historis masa lampau atau peristiwa sejarah yang menyajikan dengan memperagakan peran tokoh sesuai dengan cerita peristiwa sejarah yang diangkat, atau dapat dikatakan dengan drama kesejarahan. Nah, melalui metode histrionik ini sendiri dapat mengembangkan berupa imajinasi dan penghayatan peran para tokoh yang diperankan oleh peserta didik tentunya, sekaligus dapat mendorong kreativitas dan membentuk pola berpikir historis siswa. Nah, metode histrionik ini menggunakan model pembelajaran kooperatif, teman-teman. Nah, di sini ada nggak yang tahu mengenai apa sih model pembelajaran kooperatif tersebut? Berasal dari nama kooperatif yang artinya kerjasama, di mana sudah tertebak bahwa pembelajaran kooperatif itu dilakukan secara bersama-sama atau bisa juga dengan dilakukan secara berkelompok atau membentuk tim atau grup. Nah, pembelajaran kooperatif sendiri itu mengenai pembentukan grup atau kelompok, di mana bukan hanya sekedar guru memberikan tugas di kelas secara per individu, namun juga guru harus memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bekerja tim, untuk bekerja sama dengan anggota-anggota lainnya, dan sehingga memiliki aktivitas yang terukur dan terawasi tentunya. Nah, pembelajaran kooperatif sendiri setiap anggota harus bekerja, dan guru harus mengamati satu persatu di setiap kelompok agar supaya guru mengetahui jalan pembelajaran. Nah, dan guru juga harus memfasilitasi siswa jika terdapat kendala dalam proses pembelajaran. Jadi, pada pembelajaran kooperatif ini, walaupun sifatnya kelompok, walaupun sifatnya berdiskusi antara anggota satu dengan anggota lain dalam satu kelompok tersebut, guru tidak boleh lepas dari pembelajaran ini. Di mana peran guru di sini sangat menentukan dalam berhasilnya suatu kegiatan pembelajaran kooperatif. Jadi guru itu tidak lepas tangan, tidak masuk memberikan tugas kelompok terus ditinggal pergi, tidak. Tapi guru juga harus mendampingi dari awal sampai akhir pembelajaran. Istilah kata guru dapat memulai pembelajaran dan guru juga harus dapat mengakhiri pembelajaran itu sendiri. Dan jika guru tersebut memberikan penugasan terkait proyek atau tugas berkelompok dalam bentuk semi drama misalnya, itu guru juga harus memfasilitasi siswa kalau suatu waktu terdapat kendala dalam proses pembelajaran. Nah, di sini itu guru memang sangat diperlukan perannya untuk membimbing dalam pembuatan penugasan yang telah diberikan oleh guru. Jadi guru itu tidak lepas tangan ya, teman-teman.
Nah, kita kembali kepada metode histrionik sendiri yang dilakukan oleh guru sejarah SMA Negeri 1 Pamutan. Nah, guru sejarah SMA Negeri 1 Pamutan itu melalui metode pembelajaran histrionik ini dengan menggunakan drama dalam mendukung adanya pembelajaran yang menyenangkan. Selain menyenangkan, metode ini dapat eh, memberikan dan menumbuhkan kesadaran sejarah dan menumbuhkan pemahaman sejarah sehingga pemahaman sejarah tersebut dapat tertanam pada memori kolektif siswa. Jadi tidak hanya seperti angin lalu saja, namun juga diterapkan pada kehidupan sehari-hari karena sifatnya sejarah kan eh, ber berhubungan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan, khususnya kehidupan sehari-hari. Nah, pelaksanaan pada metode pembelajaran histrionik sendiri itu dalam pembelajaran sejarah juga terdapat beberapa tahapan yang pada masing-masing tahapan tersebut memiliki keterkaitan dan kesinambungan dengan terlaksananya pementasan drama yang dibuat. Nah, apa sih tahapan-tahapan yang penting dalam metode histrionik itu? Nah, terdapat tahapan yang terpenting pada pelaksanaan drama sejarah, yaitu diperlukan instrumen yang gunanya untuk dapat memantau jalannya perencanaan, penyusunan awal drama dengan tujuan membekali para siswa untuk mengajarkan para siswa yang akan pentas atau menggeladi para siswa yang akan pentas nantinya tentang proses penciptaan drama sejarah yang akan dipentaskan dari awal hingga akhir, persiapannya apa saja, hal-hal yang dibutuhkan apa saja, kemudian cara ia mengambil poin dari naskah tersebut, membagi sinopsis-sinopsis dari beberapa adegan dan lain-lain. Nah, pembelajaran hasil penerapan metode histrionik ini pada pembelajaran sejarah di kelas 9 SMA Negeri 1 Pamutan dengan menggunakan metode pembelajaran histrionik yang diterapkan itu pada prakteknya berhasil dan menunjukkan peningkatan pemahaman sejarah dan penguasaan materi sejarah terhadap siswa. Nah, pemahaman sejarah sendiri itu diperoleh dengan menghadirkan dengan siswa itu dilatih untuk mencari sumber atau mencari fakta-fakta sejarah yang diperoleh yang sesuai dengan materi yang telah diajarkan oleh guru atau materi yang akan diangkat sebagai pementasan drama pada kelompok tertentu. Misal, diperoleh dari perjuangan para pejuang suatu peristiwa sejarah yang ditandai dengan munculnya rasa bangga terhadap tokoh tersebut, sikap berani tokoh, dan sikap pantang menyerah yang diperankan para siswa dalam pementasan drama sejarah yang termotivasi dan terinspirasi dari tokoh dalam peristiwa sejarah tersebut. Baik, kesimpulannya, melihat kondisi pada pembelajaran sejarah dewasa ini, eh, kita sudah menyaksikan, kita sudah mendengarkan terkait apa saja permasalahan-permasalahannya, apa saja inovasi dan inovasi pengembangannya yang terjadi atau yang digunakan inovasi tersebut di dalam sekolah SMA Negeri 1 Pamutan. Nah, kesimpulan dari dari presentasi kali ini, melihat kondisi pada pembelajaran sejarah dewasa ini yang banyak mengalami ketidakefektifan dalam proses belajar, walaupun pembelajaran sejarah sudah mengalami perkembangan dan kemajuan yang terhitung signifikan, namun juga beberapa masih ditemukan dalam sekolah permasalahan-permasalahan seperti anggapan remeh yang menggampangkan pembelajaran sejarah, dan sejarah dianggap sebagai pembelajaran yang sangat membosankan. Dan
karena dalam sejarah itu hanya isinya berisi hafal-hafalan saja. Nah, hal ini tuh dapat mengakibatkan menurunnya kesadaran sejarah terhadap peserta didik. Bahkan, masih terdapat guru yang mengajar sejarah namun tidak memiliki basic atau latar belakang kemampuan dari di bidang pendidikan sejarah. Misalnya, terdapat guru BK yang tiba-tiba mengajar guru sejarah yang tidak sesuai dengan passion-nya. Banyak sekali ditemukan seperti itu. Nah, kemudian, eee, pembelajaran sejarah seperti seperti yang kita ketahui permasalahan-permasalahan sebelumnya, pembelajaran sejarah hanyalah menyalurkan pengetahuan berupa materi yang disediakan kurikulum dari guru kepada peserta didik hanya sebagai pemenuhan kurikulum dan pemenuhan administrasi saja, teman-teman. Nah, sama dengan menciptakan pembelajaran sejarah yang condong ke arah kognitif siswa saja, di mana yang nantinya dapat menumbuhkan rasa bosan kepada siswa karena siswa tidak diberikan ruang diskusi atau tidak adanya pembelajaran yang menggunakan keterampilan atau tidak adanya pembelajaran yang kreatif dan bervariasi. Nah, yang tadi saya contohkan tadi seperti guru yang hanya mempunyai atau menggunakan satu metode saja. Terlebih apalagi kalau metode tersebut hanya mengandalkan metode ceramah saja. Itu sangat-sangat tidak efektif jika tidak diimbangi oleh, media lain. Ditambah kan zaman sekarang kan, sudah sudah banyak media-media yang mendukung. Kemudian, eee seperti yang terjadi pada pembelajaran sejarah siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pamutan yang memiliki permasalahan bukan hanya disebabkan oleh siswa, namun juga guru sejarah yang juga ikut terlibat dalam permasalahan proses pembelajaran sejarah, di mana guru kurang mencari sebab-sebab di balik permasalahan yang terjadi pada siswa terhadap pembelajaran sejarah. Guru SMA Negeri 1 Pamutan pun menyadari jika terdapat sesuatu yang salah pada proses pembelajaran sejarah, eee, karena kurangnya potensi siswa dalam berpikir dan bagaimana harus bersikap. Wajar jika siswa hanya dapat mencapai pada kemampuan kognitif yang masih rendah. Untuk itu, guru SMA Negeri 1 Pamutan memperoleh metode baru dalam menciptakan proses pembelajaran sejarah yang menyenangkan dan sekaligus dapat dengan mudah menanamkan pemahaman siswa dan nilai-nilai sejarah kepada para siswa, sehingga terbentuklah kesadaran sejarah pada siswa. Maksudnya adalah siswa dapat menyadari apa saja sejarah yang terjadi di masa lalu. Mengapa peristiwa sejarah tersebut terjadi dan apa peristiwa sejarah itu apa sebab peristiwa sejarah itu sampai terjadi dan sebagainya. Nah, ketika kesadaran sejarah ini sudah terbentuk, maka akan muncul nantinya perasaan bangga dan dapat meningkatkan kecintaan siswa pada bangsa dan negaranya melalui kesadaran sejarah yang ditanamkan oleh para guru di dalam memori kolektif siswa. Nah, terima kasih atas, eee, terima kasih atas, eee, terima kasih sudah menyaksikan, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan demikian. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share juga kepada teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.